Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi perkuliahan tentang akhlak tasawuf, dan kita sudah memasuki tema tentang ilmu tasawuf. Maka setelah minggu lalu kita belajar tentang pengantar ilmu tasawuf, apa itu pengertian tasawuf secara bahasa maupun istilah, kemudian sejarah perkembangan ilmu tasawuf dan manfaat mempelajari ilmu tasawuf. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. Sebenarnya sangat banyak, dan kita akan fokus pada empat istilah yang sering disebut dalam tasawuf, yaitu ada syariat, ada hakikat, ada thariqat, hakikat, kemudian ada ma'rifat. Oke. Baik, selanjutnya tentang syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Perlu kita kasih pengantar bahwa misalnya untuk mencapai derajat kemuliaan, dan tasawuf itu kan tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan. Dekat nanti istilahnya apa? Nah, dekat itu dalam arti yaitu menjadi kekasih Allah, gitu kan. Istilah lainnya adalah waliullah. Nah, dalam dunia sufi dikenal dengan istilah, dan untuk mencapai itu, untuk mencapai derajat yang sangat dekat dengan Allah, yang paling dekat kan adalah kekasih kan. Itu adalah disebut taroki atau torikot, cara atau jalan yang ditempuh dalam melaksanakan suatu ibadah itu. Jadi kan kita ini dalam hidup ini kan kita ini sebenarnya adalah berjalan kan, dan tujuannya kemana? Nah, pasti jalan itu punya tujuannya adalah untuk kepada Tuhan atau dekat dengan Allah. Nah, langkah ini merupakan sebagai jalan supaya manusia tercapai kedudukan sebagai insan kamil. Insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Tentu saja tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Tapi kita berusaha untuk menjadi sempurna, artinya tidak melakukan keburukan dan terus melakukan kebaikan agar menjadi manusia yang sempurna, yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, jalan taroki ini ditempuh dengan menjalani perjalanan syariat, thariqat, dan hakikat, dan ma'rifat. Dalam hal ini tujuan pendakiannya, nah ini istilah dari tasawuf dalam mendaki atau berjalan itu adalah mencapai ma'rifatullah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Kifayatul Al-Azkiya wa Minhajus Syifa karya Abu Bakar bin Muhammad Syato ad-Dimyati sebagai berikut. Sesungguhnya jalan menuju akhirat itu melalui jalan syariat, thariqat, dan hakikat. Maka dengarlah contoh-contoh dari ketiganya itu. Nah, oke. Maka kita harus mempelajari dulu apa sih pengertian dari syariat ini, hakikat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pengertian-pengertian dari keempat istilah ini. Oke, yang pertama, syariat. Syariat berasal dari istilah syariah, yang bermakna jalan kan. Syawari itu jalan besar dalam arti. Syariat juga bisa bermakna tata hukum atau aturan, yakni hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, syariat. Pengamalan agama oleh kaum sufi yang berwujud amal ragawi berupa ibadah sesuai dengan syariah dan berwujud aktivitas rohani. Jadi memang dalam tasawuf itu harus jalan yang pertama adalah harus sesuai atau harus sesuai berjalan di dalam syariah Islam itu sendiri. Ya, termasuk syariat itu apa ya, ibadah makhdhu dan ibadah muamalah, misalnya kan sholat, puasa, zakat, haji, itu kan bagian dari syariat Islam. Akan tetapi dalam proses menuju peningkatan makom dan hal, berat kegiatan ditampilkan pada kegiatan rohani. Memang sama dalam beragama kita menjalankan ibadah syariah, tetapi para kaum sufi itu para pelaku tasawuf itu
memaknai ibadah-ibadah syariah ini secara lebih ruhani, ya, lebih dalam. Oke, tentang posisi syariah ini. Dalam hal ini, di antara sufi ada yang beranggapan bahwa syariat hanyalah alat. Oleh karena itu, jika tujuan telah tercapai, maka alat tidak diperlukan lagi. Nah, paham ini sebenarnya tidak dibenarkan, kemudian dikoreksi oleh seorang sufi juga, Abu Al-Qasim Al-Qushairi, yang menyatakan bahwa tidak benar orang menuju hakikat dengan meninggalkan syariat. Menurut kaum sufi, syariah itu kumpulan lambang yang memiliki makna yang tersembunyi. Jadi syariat itu adalah makna. Jika kita belajar syariat itu pada aspek zohirnya, zohir atau aspek fisiknya, aspek yang dapat tampak luarnya, tapi kalau dalam tasawuf atau thariqat itu adalah aspek batinnya, dalamnya kan. Nah, jika sholat itu aspek syariatnya ya kita ada rukunnya kan, ada takbiratul ihram, ada membaca al-fatihah, membaca surat, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian bangun dari sujud, kemudian tahiyat. Nah, itu adalah secara syariat. Tapi di sisi lain ada aspek makna di situ kan. Ada aspek batin. Itulah yang disebut sebagai thariqat nanti. Jadi ada aspek syariatnya, ada aspek thariqatnya, makna batinnya. Apa itu? Ya misalnya kita kenal istilah khusyuk, misalnya kan. Khusyuk, kemudian tumakninah kan. Ya, maka sholat bagi kaum sufi bukanlah sekedar sejumlah gerakan dan kata-kata, tetapi lebih dari itu merupakan percakapan spiritual antara makhluk dengan kholik. Demikian juga dengan ibadah lain seperti haji, zakat, puasa, dan sebagainya. Nah, makanya misalnya ini secara spiritual dimaknai suatu sebagai komunikasi dengan Tuhan. Ada yang mengatakan sholat itu adalah mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, orang yang beriman. Maka yang paling utama dalam tasawuf itu adalah aspek batin dari ibadah-ibadah yang kita jalani. Oke, selanjutnya dalam aplikasinya yang menjadi beban taklif ialah segala aktivitas manusia khususnya berupa ibadah mahdhah dan ibadah muamalah yang pada dasarnya berkenaan dengan keharusan, larangan, kewenangan untuk memilih dengan rincian berupa hukum yang 5 atau metrik 5, yaitu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi kita sebagai manusia ini punya beban taklif namanya kan, punya kewajiban. Makanya orang yang sudah taklif itu disebut sebagai orang mukallaf. Tentu sudah balik menjadi orang yang mukallaf, yaitu orang yang bisa dikenai hukum. Syaratnya adalah dia sudah balik dan berakal kan. Nah, itu punya ibadah dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ketentuannya jelas di dalam menjalankannya. Tata caranya, itu rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu kan sudah ada ketentuannya. Tidak bisa diubah atau ditambah atau dikurangi. Kemudian yang kedua ibadah muamalah, itu ibadah yang di luar ibadah mahdhah. Semua ibadah itu bekerja, kemudian bersedekah, kemudian membantu orang, menolong orang kan. Itu bagian dari ibadah muamalah. Itu kita diberikan kebebasan kan untuk tidak ada aturan-aturannya asalkan tidak melanggar sesuatu yang dilarang agama. Nah, itu bagian dari syariat Islam. Dan itu sudah jelas ada hukumnya.
5 hukum itu kan. Oke, kemudian posisi syariat yang lain adalah selain sebagai dia taklif, sebagai apa namanya tuh, rule dari kehidupan, aturan dari kehidupan itu. Kalau dalam sepak bola itu kan ada wasitnya, ada aturannya. Nah, aturan itu adalah syariatnya kan, harus ini. Tapi dalam kita berkreasi itu kan beda muamalah, bebas kita kan. Yang penting tidak melanggar aturan dalam menyerang, dalam bertahan, misalnya sepak bola. Kemudian manusia ialah khalifah Allah di bumi. Nah, ini berarti posisi manusia sendiri di bumi adalah sebagai khalifah. Berarti manusia tidak boleh meninggalkan dunia dan materi. Bahkan dalam Al-Quran ada ditegaskan agar manusia tidak melupakan hidupnya di dunia ini. Karena itu manusia harus mengelola dunia ini untuk mencari rezeki sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian cita-cita hidup manusia ialah bahagia di dunia dan akhirat. Jadi ini posisi syariat kan. Jadi yang ingin dijelaskan di sini adalah bahwa manusia itu tidak boleh lepas dari syariat. Meskipun terlalu makna dengan batinnya, maka dia melupakan hal-hal yang sifatnya syariat di dunia ini misalnya kan. Misalnya sebagai kepala keluarga dia harus bekerja, jangan sampai dia ibadah mencari Tuhan sampai lupa dengan kewajiban-kewajiban dirinya di dunia. Kalau mahasiswa misalnya kewajibannya adalah apa? Mencari ilmu, masih muda kan, membantu orang tua, kemudian mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Maka jangan sampai terbalik, terlalu asyik dengan ibadah misalnya, tentang mencari Tuhan, tentang mencari makna hidup, akhirnya melupakan kewajiban-kewajiban di dunia. Nah, itulah yang ditekankan di dalam syariah ini. Jadi harus melalui syariah dulu, baru kemudian menuju ke hakikatnya. Maka sebagai kaum sufi tidaklah membenci dunia, tetapi mereka menjadikan dunia itu sebagai alat atau jalan menuju Allah. Menurut Sahibul Wafa Tajul Arifin, pandangan kaum sufi itu tercermin dalam doa mereka. Dan sebuah doa kan, ya Allah jadikanlah dunia ini dalam genggaman kami, dan janganlah dunia ini itu meresap dalam hati kami. Ini juga yang sering kita dengar kan, doa-doa itu. Cukuplah wahai dunia, engkau cukup di tangan kami, jangan sampai masuk ke dalam hati kami. Itu artinya apa? Artinya dunia ini itu ya penting untuk kita nggak mencari kan? Karena itu sebagai cara kita kan. Gimana kita mau beramal tanpa ada suatu yang kita berikan misalnya kan, bersedekah itu. Tapi dalam hatinya jangan dunia, dalam hatinya adalah tetap kepada Allah. Itu yang penting. Oke, kemudian inilah konsep zuhud yang diajarkan antara lain oleh Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Ini tarekat ini. Ajaran-ajaran tarekat. Oke, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya tentang tarekat. Nah, tarekat ini juga bermakna jalan. Tariq artinya itu jalan. Tarekat. Untuk sampai kepada tujuan diperlukan jalan atau cara. Tanpa mengetahui jalannya tetap sulit, tentu sulit untuk sampai kepada maksud dan tujuan. Nah, tujuan bagi kaum sufi adalah Allah. Maka harus untuk menuju sampai Allah kepada Tuhan itu kan diperlukan jalan kan. Apa jalannya? Ya, jalannya adalah tadi syariat dan thariqat. Apa perbedaan syariat dan thariqat ini? Karena keduanya sama-sama jalan. Syawari juga artinya jalan, syariah. Ada yang mengatakan bahwa syariat adalah jalan yang besar, sedangkan thariqat adalah jalan yang khusus atau jalan alternatif.
Jadi syariat itu jalan yang besar, jalan yang utama yang dilalui oleh banyak orang. Tapi ada jalan-jalan tertentu, jalan-jalan gang kan, alternatif, jalan tembus singkat, meskipun agak berat misalnya kan, agak berat, agak sempit, agak apa namanya, berbahaya misalnya, tapi dia cepat. Biasanya kan kita gitu, kalau ada jalan yang utama pasti ada jalan gang kan, jalan-jalan tikus yang cepat, tetap sampai tapi dengan jalan, tapi tetap harus menggunakan jalan utama kan awalnya kan, tidak mungkin jalan utama. Ada juga jalan pengertian syariat dan tarekat itu diberikan jalan. Misalnya kalau syariat itu jalan, arah atau petunjuk jalan, kemudian tarekat adalah kendaraannya kan, metodenya atau caranya, cara berjalannya ini kamu pakai. Kalau kita mau ke Jakarta, kita mau pakai apa nih? Bisa menggunakan udara, misalnya kalau di sini, kalau daratan tidak mungkin, atau menggunakan eh, kapal, misalnya. Dan kapalnya pun sangat banyak, misalkan mau kapal yang mana nih. Nah itu adalah perbedaan jalan dan syariat. Kalau ke Jakarta, arahnya benar, arahnya ke sana, langkah-langkahnya ke sana, sudah ada aturannya kan, melalui bandara atau pelabuhan. Kemudian syariat itu, tarekat itu adalah caranya, cara melaluinya, atau kita memilih kendaraan yang mana untuk sampai ke sana. Itu namanya tarekat. Apakah kita ke sana pakai pesawat pribadi misalnya, atau kita pakai pesawat Hercules misalnya, kan itu beda. Nah itu tarekatnya. Tapi kalau jalan utamanya namanya syariat. Tarekat yang ditempuh harus merupakan petunjuk dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru atau para mursyidin. Jadi tarekat itu adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk sampai kepada Tuhan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah jalan ini harus sesuai dengan syariat atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus digarisbawahi. Oke, selanjutnya lagi, dan seperti yang telah dikemukakan oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari dalam Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya, dalam kitab tadi itu, kitab Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya. Thariqat adalah menjalankan amal yang lebih baik, berhati-hati dan tidak memilih kemurahan atau keringanan syariat, seperti bersikap warok dan riyadhah dengan ketetapan hati yang kuat. Dalam hal ini, berarti syariat merupakan rambu-rambu Tuhan dalam kehidupan. Sedangkan thariqat adalah bukti kepatuhan kepada Tuhan. Dengan kata lain, syariat merupakan peraturan, sementara thariqat merupakan metode pelaksanaannya. Sekitar abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, lahirlah kelompok-kelompok umumnya terdiri dari golongan fuqaha wal masakin, fuqara wal masakin, dengan metode latihan riyadhah, berintikan ajaran zikrullah, mengingat Allah, sumber pegangan tidak lepas dari ajaran Rasulullah. Kelompok-kelompok ini menamakan dirinya dengan nama thariqat yang berpredikat masing-masing sesuai dengan nama pembawa ajarannya itu. Jadi thariqat ini atau thariqat itu jalan ini tadi kan, menurut kitab ini menjalankan amal yang lebih baik, berhati-hati dan tidak memilih kemurahan atau keringanan syariat. Jadi kalau saya simpulkan, ini adalah thariqat itu adalah cara cepat, metode yang digunakan cepat, yaitu apa ya, dengan cara ada effort di situ kan, ada usaha, ada poin plus di situ, ada ibadah sunnah, makanya lebih banyak ibadah sunnahnya kan.
ibadah sunnah. Kan jalan kita menuju dekat menjadi kekasih Allah, kita harus banyak mengingat Allah, banyak beribadah. Nah, kalau secara syariat kita hanya cukup untuk menjalankan syariat, kewajiban, sholat, ya hanya kewajiban. Nah, para pejalan torikot ini, pelaku torikot ini, dia nggak mau, dia maunya cepat, maka dia eh, ada keseriusan, kesungguhan memilih jalan itu. Makanya berusaha menambah ibadah itu misalnya kan. Karena tidak cukup dengan menjalankan kewajiban, makanya melakukan ibadah sunnah. Sholat yang wajib masih kurang, dengan tambah lagi dengan melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah di setelah ibadah wajib atau di malam hari misalnya. Kemudian dia dari sikap hati, ada bersikap warok. Warok itu artinya menjauhi keduniaan, wirai itu kan, menjauhi hal-hal yang tidak penting atau berhati-hati misalnya. Kemudian riyadhah, tadi ada istilah riyadhah. Nah, riyadhah itu adalah olah spiritual. Kalau riyadhiyah itu olahraga, tapi kalau riyadhah itu olah spiritual, yaitu bagaimana usaha seorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, bersedekah, kemudian sholat sunnah, kemudian hati yang bersih, itu adalah riyadhah. Oke. Makanya dalam ini kan sejarah munculnya istilah tarekat itu adalah abad kedua Hijriah. Ada kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang fakir dan miskin, orang yang tidak mampu. Mereka melakukan latihan riyadhah, bagaimana hidup ikhlas, sabar, kemudian melakukan ibadah-ibadah sunnah, itu namanya riyadhah. Dan berintikan ajaran zikrullah atau mengingat Allah. Mengingat Allah di waktu tidur, di waktu duduk, di waktu apapun, selalu melantunkan zikir kepada Allah. Tapi dengan tidak terlepas dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad, mematuhi ajaran syariat Islam. Oke, selanjutnya ada beberapa nama tentang tarekat tadi yang lahir di abad-abad kedua dan ketiga Hijriah. Nama itu dalam misalnya tarekat, beberapa nama tarekat maksudnya. Kan ada tarekat Qadiriyah. Itu pembawa ajarannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrohu. Itu tahun 417 sampai dengan 561 Mas Hijriah. Kemudian tarekat Sazaliyah oleh Syekh Abu Hasan As-Sazili. Kemudian itu tahun 591 sampai 615 Hijriah. Tarekat Naqsabandi atau tarekat Naqsabandiyah oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi 717 sampai dengan 791 Masehi Hijriah. Kemudian tarekat Rifaiyah, pembawanya Syekh Ahmad bin Abil Hasan Ar-Rifai, wafat tahun 578 Hijriah. Kemudian tarekat Samaniyah, pembawanya adalah Muhammad Saman, wafat 1720 Masehi. Oke, dan sebetulnya masih banyak lagi nama-nama tarekat yang dianggap sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Sangat banyak tarekat tuh. Di sini di bahasa Indonesia dikenal juga sebagai tarekat kan, tarekat itu, tarekat. Tentang tarekat ini tadi, jumlah tarekat. Misalnya ada ayat Al-Qur'an, wa allawistaqamu 'alat thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Ini adalah dalil-dalil tentang thoriqat.
misalnya tentang jumlah tarekat dengan berjalan tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad itu atau mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, bila kita berjuang bersungguh-sungguh nih, berjihad bukan berarti berperang, tapi kita bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun, kuliah misalnya dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, bekerja untuk keluarga misalnya dengan sungguh-sungguh, atau bahkan mendekatkan diri kepada Tuhan, mencintai Allah, bertakarub, berriyadhah, maka dijamin oleh Allah kan, maka lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu rumusnya kan. Yang penting bersungguh-sungguh, maka Allah akan menunjukkan jalannya itu. Oke, maka ada yang mengatakan bahwa Sufi itu mengatakan jalan menuju Allah adalah sebanyak jumlah nafas seluruh manusia itu. Nah, sangat banyak cara untuk menuju Allah itu. Jika banyak jalan, ada 1000 jalan menuju Roma, maka menuju Tuhan pasti miliaran jalan kan. Kemudian seseorang yang memasuki thariqat dinamakan salik atau orang yang berjalan kan. Sedangkan cara yang ditempuh menurut cara-cara tertentu dinamakan suluk. Di antara hal yang harus dilakukan adalah kholwat, muhasabah, dan mujahadah. Jadi seorang salik itu adalah orang yang sudah meniatkan diri bahwa dia fokus dan ingin menuju kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya orang yang salik. Dan perjalanannya itu disebut sebagai suluk. Bisa melalui masuk kepada thariqat. Maka di antara cara-caranya adalah kholwat. Kholwat itu artinya merenungi, dia berkholwat, meninggalkan hal-hal yang keduniawian, berkholwat, menyendiri. Kemudian setelah itu muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, menghitung apa yang salah dalam hidupmu, apa yang kurang, kemudian diperbaiki. Cocok nih untuk akhir tahun kan, bermuhasabah. Kemudian untuk tidak mengulangi kesalahan dan memperbaiki kesalahan, meningkatkan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam hal spiritual, bermujahadah, yaitu melakukan zikir, permohonan ampun, dengan memohon ampunan, itu namanya mujahadah. Oke, Nicholson ini adalah seorang ahli tasawuf, meskipun belum tentu dia seorang sufi, tapi dia adalah orang yang mengkaji tasawuf. Nicholson mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa sistem hidup bersih atau zuhud adalah dasar semua thariqat yang berbeda-beda itu. Dan pada umumnya thariqat-thariqat tersebut walaupun beragam nama dan metodenya, tetapi ada beberapa ciri yang menyamakannya. Jadi dari beberapa thariqat itu ada ciri-cirinya atau kesamaannya, yaitu menurut Nicholson ada berapa nih, ada sampai F ini. Yang pertama adalah ada upacara khusus ketika seseorang diterima menjadi murid atau penganut. Ada kalanya sebelum yang bersangkutan diterima menjadi penganut, dia harus terlebih dahulu menjalani masa persiapan yang berat. Jadi ada semacam tradisi khusus misalnya kan. Kalau kita misalnya ikut tarekat, misalkan tarekat yang sudah mapan misalnya kan, tarekat Naksabandiyah biasanya ada upacara khusus kan.
kita harus puasa dulu misalnya kan, atau kita harus melafalkan ini dulu. Intinya ada ritual. Kalau kayak kita masuk masuk kuliah kan ada ritualnya apa ya, masuk kuliah itu ada ospek, itu kan bagian dari tradisi kan, upacara khusus. Kemudian memakai pakaian khusus, sedikit ada tanda pengenalnya, sehingga mereka yang masuk tarekat itu punya ciri-ciri khusus, meskipun itu tidak menjadi sesuatu bagian syariat yang diwajibkan, tapi misalnya ada cirinya kan, dengan misalnya dengan pakai dengan surban warna hijau misalnya kan, atau pakaian apa, atau pecinya misalnya kan. Tapi itu zaman dahulu kan. Kalau sekarang mungkin banyak orang-orang modern yang tidak bisa dikenal apakah dia ikut tarekat atau tidak, tapi secara pakaian kan. Kemudian yang ketiga, menjalani riyadhah, latihan dasar tadi kan, berkholwat, menyepi dan konsentrasi dengan sholat dan puasa selama beberapa hari, kadang-kadang sampai 40 hari. Ada melakukan riyadhah. Riyadhah itu dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi secara terus menerus untuk membersihkan diri. Riyadhah, setiap orang pasti punya riyadhahnya masing-masing, seharusnya punya wirid. Nah ini yang keempat, menekuni pembacaan zikir tertentu atau wirid dalam waktu-waktu tertentu setiap hari. Ada kalanya dengan alat-alat bantu seperti musik dan gerakan badan yang dapat membina konsentrasi ingatan. Ya, melakukan wirid. Wirid itu apa ya? Ya wirid. Misalnya kita setelah sholat kita membaca astagfirullah sebanyak 100 kali, astagfirullahaladzim. Nah itu adalah wirid. Atau setiap malam harus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wallahu akbar. Nah itu juga wirid-wirid tentu. Bahkan digunakan alat bantu seperti musik. Nah musik itu jangan diartikan musik-musik yang ini, musik-musik yang spiritual. Misalnya apa ya, musik spiritual tuh, intonasinya maksudnya kan, la ilaha illallah, itu kan bagian dari irama kan, atau gerakan badan. Itu membantu mengkondisikan agar jiwa itu lebih fokus, lebih konsentrasi untuk mengingat kepada Allah. Dan yang kelima, salah satu tarekat, ciri-ciri tarekat ini adalah ciri kesamaannya, mempercayai adanya kekuatan gaib atau tenaga dalam pada mereka yang sudah terlatih sehingga dapat berbuat hal-hal yang berlaku di luar kebiasaan. Ya kalau udah spiritual, mereka percaya ada hal-hal yang gaib. Maksudnya kekuatan gaib itu lebih fokus pada suara hatinya, suara hati seorang itu. Kalau hatinya sudah bersih kan, otomatis seorang itu bisa melihat dengan jelas. Kalau ibarat hati itu kaca kan, dan hati itu mendapat cahaya dari Tuhan, maka kita melihat cahaya itu semakin jelas. Nah itu dia biasanya kan orang yang hatinya ini selalu punya firasat, nah, kita harus dipercayai hal-hal yang gaib. Misalnya mimpi, nah, mimpi bagi seorang sufi kan sangat bermakna sekali. Mimpi apa? Bukan sekedar mimpi. Bahkan daun yang jatuh pun nanti itu mempunyai makna kan. Itu maksudnya hal-hal yang gaib ini. Kemudian yang keenam, penghormatan dan penyerahan total kepada syekh atau mursyid pembantunya yang tidak bisa dibantah. Sama kan, kalau kita itu ingin bermain sepak bola misalnya, kita harus ikut pelatihnya, ikuti arahan dari pelatihnya. Dan mursyid itu atau pelatih ini kan sudah sampai kan, yang akan membimbing kita sampai mana sih kita ini. Tadi kan tarekat tuh jelas jalan kan. Misalnya nih saya udah pernah sampai ke
puncak gunung Rinjani misalnya. Nah, saya sudah tahu jalannya, maka bagi mereka yang belum tahu jalannya kan bisa bertanya kepada saya misalnya. Nanti saya akan membimbing jalan yang mana yang tempuh. Oh, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Nanti syekh itu atau mursyid yang akan membimbing. Nah, setiap tarekat itu pasti ada mursyidnya atau syekhnya itu. Oke, dari sistem tadi kan, dari sistem dan metode tersebut Nicholson menyimpulkan bahwa tarekat-tarekat sufiyah merupakan membentuk kelembagaan yang terorganisasi untuk membina suatu pendidikan moral dan solidaritas sosial tadi. Sasaran akhir dari pembinaan pribadi dalam pola hidup bertasawuf adalah hidup bersih, bersahaja, tekun, beribadah kepada Allah. Membimbing masyarakat ke arah yang diridhoi Allah dengan jalan pengamalan syariah dan penghayatan hakikah dalam sistem metode thariqah untuk mencapai ma'rifat. Ada beberapa term yang termasuk dalam lingkungan thariqat, yaitu ikhlas, niat yang suci, muraqabah, merasa diintai dan diawasi oleh Tuhan, muhasabah, koreksi diri atas pekerjaan yang dilakukan dalam hal kelalaian dan kekurangannya, tajarrud atau rindu kepada Tuhan lebih tinggi daripada rindu kepada yang selainnya, dan mahabbah, cinta yang sejati kepada Tuhan. Inilah di antara sisi-sisi makna atau rohani dari seorang tarekat tadi kan, beberapa item. Memang tujuannya adalah baik, sangat mulia. Orang-orang tasawuf ini, sufi itu kan, jalan sufi atau jalan rohani. Makanya dia menekankan pada ikhlas tadi kan. Yang paling pertama ikhlas itu adalah niat yang tulus kepada Allah. Kemudian muraqabah itu dekat, merasa sangat dekat. Tuhan dekat. Kesadaran bahwa Tuhan itu dekat. Kan kita seringkali merasa jauh dari Tuhan, merasa jauh dari Al-Quran. Makanya kita perlu muraqabah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu nanti kita merasa dekat. Kalau kita merasa dekat kan merasa malu akhirnya kan, karena sering diawasi. Ketika kita mau berbuat dosa jadi malu. Ada Allah yang selalu mengawasi. Nah, itu kita merasa raqib atau dekat. Kemudian muhasabah tadi, yaitu introspeksi. Kita menghitung-hitung diri kita, ya Allah, ini sejauh mana sih kehidupanku ini? Apakah masih di jalan yang benar? Oleh karena itu kan kita setiap sholat itu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku sirat atau jalan yang benar, yang mustaqim, yang lurus. Karena kita seringkali melenceng. Seperti lagunya siapa itu? Gigi gitu kan. Pagi melakukan ibadah, siangnya melakukan dosa. Nah, seperti itu kehidupan. Tapi kan kita harus selalu terus-menerus untuk bermuhasabah, kemudian bertobat lagi, dan semakin meningkatkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian tajarud, yaitu rindu kepada Tuhan yang lebih tinggi daripada rindu kepada yang lainnya. Tajarud itu lepas. Jadi ciri khas dari tasawuf itu kan terlepas, bebas dari keduniawian. Tidak mudah sedih. Kehilangan sesuatu tidak sedih. Kehilangan apapun tidak mudah bersedih, karena hidupnya tidak bergantung pada benda-benda. Tidak galau, nggak punya paket, tidak galau, sendiri tidak galau. Karena yang penting, paling utama adalah rindu kepada Allah. Itu kan namanya tajarud, terlepas. Bukan berarti terlepas terus dia gila, enggak, dia masih sadar, tapi tidak mudah sedih
karena kehilangan dunia. Itu tajarut. Kemudian yang terakhir mahabbah. Ini cinta yang sejati kepada Allah. Itu cinta kan, mahabbah. Ada rindu, kemudian ada cinta kepada Allah. Jika engkau sudah mencintai Allah, maka tidak harus mencintai yang lainnya, mencintai makhluknya, mencintai ciptaannya. Dan kalau sudah cinta ya selalu ingin mendekat kan, selalu bahagia. Membaca Al-Quran itu seperti membaca surat cinta dari Allah. Salat itu seperti komunikasi dengan Allah. Maka itu yang terjadi oleh para sufi itu. Oke, baik. Ini dulu materinya, ada 12 slide ini. Untuk pembahasan tentang ma'rifat dan hakikat dan ma'rifat nanti kita lanjut minggu depan. Dan tugas kalian adalah mencari tahu pengertian tentang ma'rifat dan hakikat, kemudian membuat pertanyaan tentang itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.